Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Kita lanjutkan belajar membaca memaknai tafsirul Jalalain, surah Al-Baqarah ayat 124. Wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdil zalimin. Wa iz wazkur, ingat olehmu, idzibtala ay ikhtabara. Ingat olehmu, idzibtala ikhtabara, ketika menguji, ikhtabara, ketika menguji Ibrahim akan Ibrahim. Menguji, memberi bala. Idzibtala ikhtabara, ketika menguji Ibrahim akan Ibrahim. Wa fi qiraatin Ibrahama, dan dalam satu qiraah itu Ibrahim. Wa idzibtala Ibrahama, boleh qiraah Ibrahama, ya itu jadi alif. Dan di ketika menguji akan Ibrahim oleh Rabbuhu, oleh Tuhannya Ibrahim. Dengan apa diuji? Bi kalimatin, dengan beberapa kalimat. Apa makna beberapa kalimat? Bi awamira wa nawahin, dengan perintah-perintah dan larangan-larangan. Ketika menguji akan Ibrahim dalam satu qiraah Ibrahim oleh Rabbuhu, oleh Tuhannya Ibrahim, fa'il ibtala, bi kalimatin, diuji dengan beberapa kalimat. Artinya bi awamira, dengan beberapa perintah, wa nawahin, dan beberapa larangan. Apa makna menguji? Wa kallafahu biha, mentaklif ianya Allah akannya Ibrahim dengannya perintah dan larangan. Apa makna taklif? Memerintahkan. Wa kallafahu, taklif kan memerintahkan, si mukallaf. Memerintahkan ianya Allah akannya Ibrahim, kallafahu, mentaklif, memerintahkan ianya Allah akannya Ibrahim biha, dengannya perintah dan larangan. Allah pernah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim beberapa perintah, beberapa larangan. Nanti Nabi Ibrahim bisa menyelesaikan semuanya. Apa perintah dan larangan yang Allah uji Nabi Ibrahim? Jadi macam-macam perbedaan pendapat para ulama sebelum kita lanjutkan. Ada yang menyatakan taklif itu apa? Nabi Ibrahim diperintahkan untuk melayani Baitullah. Ada yang menyatakan ujian itu Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Ada yang bilang ujian yang Allah berikan ketika Nabi Ibrahim dilempar dalam api. Ada yang bilang maksud dengan perintah itu Nabi Ibrahim diperintahkan hijrah dari Syam ke Mekah. Macam-macam. Kita lihat qil di sini apa? Qila, dikatakan orang. Pendapat pertama para ulama, qila, dikatakan orang, hiya manasikul haji. Hiya, dianya perintah tadi atau dianya kalimat-kalimat. Manasikul haji, manasik haji. Lempar jumrah, tawaf, sa'i baina Safa wal Marwah, wukuf di Arafah. Nah, itu makna perintah Allah. Qila, dikatakan orang, manasikul haji, dianya kalimat yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, itu manasik haji. Wa qila al-madmadatu wal istinsyaku wa siwaku wa kasus syaribi wa farakur ra'si wa qalamul adfari wa nakful ibti wa halkul anati wal khitanu wal istinja'u. Wa qila, dikatakan orang, perintah yang dimaksud yaitu al-madmadatu, berkumur-kumur. Ya. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim itu berkumur-kumur, maksudnya membersihkan mulutnya. Wal istinsyaku, istinsyak, masukkan air dalam hidung kah? Wasiwaku, bersiwak. Wa kasus syaribi, menggunting kumis. Kasus syaribi, menggunting kumis. Kumis pada dasarnya bukan dicukur, pada dasarnya bukan dicukur, digunting.
Kalaupun dicukur kan dia tumbuh lagi. Maka digunting, ada tinggal dikit sebagai tanda laki-laki. Kalau dicukur kan ya habis nanti kayak perempuan kan, nggak ada kumis. Makanya asalnya digunting supaya ada tinggal akarnya. Berarti dia laki-laki ada kumisnya. Dan perempuan jarang-jarang ada kumis kan? Nah, tapi kalau kita cukur boleh juga. Tapi aturannya menggunting. Nah, kan? Makanya kasu. Jadi mikason itu gunting, kasa menggunting, mikason gunting. Jadi ada yang bilang kalimat yang Allah perintahkan ke Nabi Ibrahim manasik. Ada yang bilang madmadah, berkumur-kumur, istinsyak, masukin air dalam hidung, wasiwaku, bersiwak, waqasus syarib, menggunting kumis, wafarakur ra'si, menyisir rambut. Di zaman dulu orang udah tahu menyisir rambut ya. Bukan rambut, wafarakur ra'si, menyisir kepala. Kepala kan nggak boleh disisir kan? Jadi itulah orang Arab, nyisir rambut tapi nyebutnya nyisir kepala. Maknanya nyisir rambut yang ada di kepala, majat. Nanti kita belajar kitab majat, ya kan? Kitab majat, ada majat. Jadi kalau kita tafsirkan kayak teks itu ribet, menyisir kepala. Habis kulit kepala disisir kan? Wakalmul adfar, dan memotong kuku, adfar kuku. Kalmul adfari, motong kuku, berarti syariat Nabi Ibrahim itu menurut pendapat ini. Wanatful ibuti, ya, mencabut bulu ketiak. Bulu ketiak dicabut, jangan digunting. Jangan dicukur dia. Kalau dicukur nggak bisa jalan, keras, ya kan? Nanti kalau udah gede, kalau dicukur dia tumbuh makin keras kan? Nggak bisa jalan jadi begini, sakit. Jadi dicabut. Ini syariat kebersihan dari Nabi Ibrahim. Wahalkul anati, dan mencukur kemaluan, bulu kemaluan, jangan kemaluan dicukur. Wahalkul anati, mencukur bulu anat. Wal khitanu, dan khitan. Nah, khitan itu syariat Nabi Ibrahim. Wal istinja'u, dan istinja. Banyak pendapat. Fa'atammahunna, maka menyempurnakan ya Nabi Ibrahim hunna, akan semuanya kalimat tadi. Fa'atammahunna, maka menyempurnakan ya Nabi Ibrahim akan semua kalimat-kalimat perintah Allah. Apa makna menyempurnakan? Addahunna tamamatin. Addahunna, menunaikan ya Nabi Ibrahim akannya kalimat, akannya perintah tamah, dalam keadaan sempurna. Arti atamahunna addahunna, menunaikan ya Nabi Ibrahim akan semuanya tamatin, dalam keadaan sempurna. Semua perintah Allah Nabi Ibrahim lakukan dengan sempurna. Karena Nabi Ibrahim lewat ujian, bisa melewati ujian Allah tadi, makanya Nabi Ibrahim layak jadi pemimpin. Qala, berkata ianya Allah Ta'ala. Qala kembali ke Allah Ta'ala. Qala ta'ala lahu, berkata ianya Allah Ta'ala lahu baginya Nabi Ibrahim. Apa kata Allah? Inni ja'iluka linnasi imama, sesungguhnya aku itu ja'iluka, yang menjadikan engkau, linnasi, bagi manusia, imaman, akan sebagai imam. Inni ja'iluka, sesungguhnya aku itu ja'iluka, menjadikan engkau untuk manusia sebagai imam. Apa makna imam? Qudwatan fiddin, akan sebagai teladan. Qudwah, teladan. Akan sebagai teladan fiddin, dalam agama. Teladan. Tahu teladan? Apa itu teladan? Contoh teladan. Qudwah itu kayak uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh yang baik, teladan yang baik kan? Qudwah ikutan. Qudwatan ikutan dan teladan dalam agama.
Ketika Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, aku menjadikan engkau sebagai imam. Apa kata Nabi Ibrahim? Jangan saya saja ya Allah jadi imam, keturunan saya juga hendaklah engkau jadikan imam. Nah, ini Nabi Ibrahim luar biasa kan? Ingat ke keturunannya. Qala, berkata ianya Nabi Ibrahim, wa min dzurriyyati, dan dari keturunanku ya Allah. Wa min dzurriyyati, dan dari keturunanku. Artinya auladi ij'al a'immatan. Wa min dzurriyyati, dan dari keturunanku, yaitu auladi anak-anakku, ij'al a'immatan, jadikan olehmu akan imam-imam. A'immatan akan imam-imam, akan para pemimpin. A'immah jamak dari imamun. Jadi kata Nabi Ibrahim, ya Allah jangan saya jadi imam, keturunan saya juga anak-anak saya jadilah imam. Qala, berkata ianya Allah, la yanalu ahdil zalimin, tidak mencapai oleh janjiku bil imamati dengan imam al zalimin, akan orang yang zalim. La yanalu, tidak masuk juga boleh. Tidak masuk oleh janjiku bil imamah, untuk dijadikan imam al zalimin, akan orang yang zalim. Tidak masuk oleh janjiku untuk dijadikan imam akan orang yang zalim. Orang yang zalim tidak bisa jadi imam, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak benar ini, ya kan? Enggak benar. Ya. Kecilin dikit gitu bilang, kecilin dikit aja. Ada ustadznya? Ada? Nah, jadi orang yang zalim nggak boleh jadi imam. Kalaupun ada orang yang zalim jadi pemimpin, berarti bukan pemimpin yang diangkat oleh Allah kan? Allah mengangkat orang-orang baik. Ya, mungkin begitu kan? Pemimpin yang sebenarnya. Maksudnya yang jadi teladan, nggak harus pemimpin misalkan kan? Yang jadi teladan itu orang baik, orang zalim nggak bisa jadi teladan. Apa makna orang zalim di sini? Al-kafirin. Al-kafirina minhum, orang-orang kafir dari mereka. Qala, berfirman Allah, la yanalu ahdi, tidak masuk oleh janjiku dengan menjadi imam akan orang yang zalim. Ai al-kafirina minhum, akan orang kafir dari mereka keturunan-keturunanmu. Dalla ala annahu yanalu ghairal zalim. Dalla menunjukkan ianya firman Allah, annahu, bahwa sungguhnya janji Allah itu yanalu, masuk ia ghairal zalim, akan bukan orang yang zalim. Sungguhnya janji yanalu, masuk ia ghairal zalim, akan selain orang yang zalim. Kalau selain orang yang zalim masuk dalam janji Allah untuk dijadikan imam, pemimpin, teladan.
Ada kamus? Pinjam kamus. Kenapa lari? Ya. Dah, lanjut. Satu ayat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna. Wa idz, dan ketika kami jadikan akan bait. Apa makna bait? Ka'bah. Wa idz ja'alnal baita il ka'bata. Ketika kami menjadikan akan Ka'bah masabatan lin-nas. Akan tempat kembali bagi manusia. Masabatan, akan tempat kembali bagi manusia. Ai marja'an, marji'an ya, raja'a yarji'u, marji'an, tempat kembali. Yasubuna ilaihi min kulli janibin, datang mereka ilaihi kepadanya Ka'bah, min kulli janib, dari setiap sisi. Setiap sisi, setiap pelosok. Dan ingatlah irja'alnal baita, ketika kami menjadikan akan bait, akan Ka'bah, masabatan, akan tempat kembali bagi manusia. Ai marji'an, tempat kembali. Yasubuna ilaihi, yang datang mereka ilaihi kepadanya Ka'bah, min kulli janibin, dari setiap pelosok. Wa amna, wa amna kita atah kepada masabatan. Apa arti amna? Ma'manan. Dan ketika kami jadikan akan Ka'bah akan amnan, ai ma'manan, akan tempat aman, lahum, bagi mereka manusia. Ma'manan, akan tempat aman bagi mereka manusia, minadz-zulmi, dari kezaliman. Wal igharatil waqi'ati, wal igharah, dan serangan-serangan, igharah serangan, dan serangan-serangan al-waqi'ati, yang terjadi fi ghairihi, pada lainnya Ka'bah. Allah menjadikan Ka'bah sebagai tempat kembali, orang bolak-balik ke situ, mulai dari sebelum Islam. Semenjak sebelum Nabi kita lahir, orang sudah datang mempraktekkan ibadah haji. Wa amna, dan tempat aman. Mereka di bulan haram kemarin, di dalam hadis Ibnu Jamrah kah? Mereka enggak berperang di bulan haram. Semua boleh datang naik haji. Walaupun mereka menemukan musuhnya di Mekah, di dekat Ka'bah, mereka tidak akan membunuhnya ketika musim haji. Baru perang kembali sesudah bulan haji selesai, baru siap-siap lagi perang. Itu orang Arab. Apalagi masa Islam, mestinya Mekah harus lebih aman. Nah ini, wa amna, ma'manan, tempat aman bagi mereka, minadz-zulmi, dari kezaliman, wal igharatil waqi'ati fi ghairihi, dan serangan-serangan waqi'ah yang terjadi fi ghairihi, pada lainnya Ka'bah. Kanar rajulu yalqi qatila abihi, adalah laki-laki itu menemui ia. Yalqi, laqiya, yalqi, adalah laki-laki itu yalqi, menemui ia. Menemui ia qatila abihi, akan pembunuh bapaknya.
adalah laki-laki itu yalqi menemui ia qatila abihi akan pembunuh bapaknya fihi di Ka'bah fala yahiyuhu maka tidak membalas ia akannya si qatil maka tidak membunuh ia akannya si qatil la yahiyuhu tidak menyerang ia tidak menyerang bukan membunuh fala yahiju maka tidak menyerang ia hu akannya si qatil. Nah itu tadi kalaupun ketemu pembunuh bapaknya tetap enggak bisa membalas di situ. Kalau membalas dianggap pelanggaran besar. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Wattakhidhu dan ambil olehmu ayyuhan nasu wahai manusia ambil atau jadikan olehmu wattakhidhu dan jadikan olehmu wahai manusia mim maqami Ibrahim dari makam Ibrahim dari makam Ibrahim musalla akan tempat sholat semakan jadikan olehmu wahai manusia mim makam Ibrahim dari makam Ibrahim musalla akan tempat sholat. Apa makna makam Ibrahim? Bukan kuburan Nabi Ibrahim tapi huwa al-hajarul ladzi qama alaihi dianya makam itu hajar batu alladzi yang qama yang berdiri ianya Nabi Ibrahim alaihi di atasnya batu yang qama berdiri ianya Ibrahim alaihi di atasnya batu. Jadi makam isim makan tempat berdiri batu tempat Nabi Ibrahim berdiri untuk membangun Ka'bah. Inda bina'il baiti ketika membangun bait ketika membangun Ka'bah Nabi Ibrahim berdiri di atas batu itu disebut makam Ibrahim. Nah, berarti ada barokahnya juga itu kan sehingga diperintahkan oleh Allah untuk menjadikannya sebagai tempat sholat. Sunnah kita sholat 2 rakaat di situ ketika kita nanti pergi haji insyaallah. Tahun berapa kita berangkat haji? Insyaallah. Ya usia 25 atau 30 gitu insyaallah. Berangkat pertama umroh dulu baru kita daftar haji. Haji kan lama panggilannya. Musalla, apa makna musalla? Makana sholatin, tempat sholat. Ya, semoga Allah memudahkan kita untuk ke Haram Makkah, Haram Madinah kan sebelum kita meninggal. Itu penting. Menyempurnakan rukun Islam. Bagaimana cara kamu menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat? Bi an tusallu khalfahu rak'atay tawafi. Bi an tusallu dengan bahwa engkau salat. Bi an tusallu dengan bahwa engkau salat khalfahu di belakangnya makam rak'atay tawaf akan 2 rakaat tawaf. Ya, 2 rakaat tawaf. Kalau enggak salah sesudah tawaf salat 2 rakaat. Nah, di makam Ibrahim. Wa fi qira'atin bi fathil kha'i khabarun. Dan dalam satu qiraah wa fi qira'atin dan dalam satu qiraah bi fathil kha dengan fathah kha khabarun itu khabar. Sekarang kita baca wattakhidhu kasrah kha. Kalau kasrah kha kalimatnya apa? Fi'il amar. Ittakhidhu jadikan olehmu. Ittakhidhu amar. Lawan amar khobar. Ini bukan khobar mubtada bukan. Jadi ada amar ada khobar. Qama Zaidun namanya khobar. Si Zaid sudah berdiri. Kum ya Zaid berdiri olehmu wahai Zaid namanya amar. Kalau kita baca wattakhidhu amar. Kalau kita baca wattakhadhu berarti khobar. Maknanya wattakhadhu dan telah menjadikan oleh mereka akan makam Ibrahim akan sebagai tempat sholat. Bukan perintah tapi berita. Khabar itu berita. Nah, wa fi qira'atin bi fathil kha. Dalam satu qiraah dengan fathah kha khabarun itu khabar. Maknanya fi'il madhi. Wattakhadhu fi'il madhi.
Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila. Wa ahidna, dan kami perintahkan ila Ibrahim, kepada Ibrahim dan Ismail. Apa mana ahidna? Amarnahuma. Jadi ahadna amarnahuma, kami perintahkan akan Ibrahim dan Ismail antahhira baitiya, akan bahwa bi'an, ada takdir bi di situ, bi'an dengan bahwa tahhira, sucikan olehmu berdua. Tahhira fi'il amar. Jadi an tafsiriyah namanya ini. An tafsiriyah masuk kepada fi'il amar. Ya, dan kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail antah, dengan bahwa tahhira, sucikan olehmu berdua, baiti, akan rumahku. Sucikan dari apa? Minal ausani, dari berhala-berhala. Nah, sucikan olehmu berdua baiti, akan rumahku, minal ausan, dari berhala-berhala. Lit taifina wal akifin, untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang-orang yang tawaf. Akifin, apa arti akifin? Al muqimin, dan untuk orang-orang yang menetap. Akifin maknanya muqimin, dan untuk orang-orang yang menetap fihi, dalamnya bait, dalamnya Ka'bah. Wa ruk'is sujudi, dan untuk orang-orang yang ruku' lagi sujud. Apa mana rukuk sujud? Orang yang sholat. Wa ruk'is sujudi, untuk orang-orang yang rukuk, orang-orang yang sujud. Jam'u raki'en, dianya ruk'a itu jamak dari raki'en. Sujud jamak dari sajidin. Jam'u raki'en wa sajidin al musallin, dianya ruk'a itu jamak dari raki', wa sajid, sajidun sujud, raki'on ruk'a. Apa makna raki' sujud? Musallin, orang yang sholat. Ya. Sucikan olehmu berdua akan rumahku dari berhala-berhala, untuk orang yang tawaf, untuk orang yang tinggal di dalamnya, untuk orang yang sholat, rukuk dan sujud. Nah, itu kan. Baru titik di situ. Ada yang muskil yang perlu di-i'rab? Di depan nanti ada doa Nabi Ibrahim. Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billah wal yawmil akhir. Sadaqallahul azim, wallahu a'lam bissawab, wal marji' wal ma'ab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.